Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Maulana, kelas manajemen 20E. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa saham atau reksadana yang telah saya rekomendasikan dari mulai awal sampai akhir. Dari bulan Juni sampai Juli, mengalami penurunan grafik sampai ke titik resistance, sehingga pada bulan September sampai November mengalami berisi kenaikan hingga angka di sekitar 960. Dan mengalami mencapai titik support tertinggi, sehingga pada bulan November atau Desember mengalami sideways ya. Seperti itu. Dan bulan Desember sampai Januari mengalami penurunan grafik sampai angka sekitar 630, disarankan bagi investor untuk menjual sahamnya. Untuk perubahan selanjutnya pada bulan Agustus memiliki grafik di angka 1000 ya, tetapi pada akhir September PT Gas ya, atau PT saham yang saya rekomendasikan dalam tugas, mengalami bullish ya, atau peningkatan yang sangat pesat sampai mencapai angka tertinggi di angka 1640. Karena telah mencapai titik resistance, pada grafik saham tersebut kembali menurun pada tanggal 24 Januari 2022 mencapai angka 1343. Untuk saham kenaikannya mungkin untuk grafiknya secara bergelombang ya, dari mulai awal bulan sampai akhir seperti itu. Ini untuk analisis berbentuk Excelnya ya. Dari mulai PT ya, dilihat dari aset yang dimiliki perusahaan ini meningkat dari tahun 2015 sampai 2019, tetapi pada tahun 2020 menurun sebesar 9,62%, yang diakibatkan oleh biaya operasi yang menjadi besar tahun 2018 sampai 2019, sehingga dividen saham pada tahun 2020 mengalami penerusan sebesar 30,32% dan mengakibatkan kas perusahaan ikut menurun menjadi 7,51 T atau sebesar 17,50%. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini mengalami penurunan yang diakibatkan beban perusahaan yang semakin besar. Untuk perhitungannya saya di sini menggunakan perpaduan antara SPSS dan Excel. Untuk beberapa perusahaan mengalami turun yang sangat drastis, dan juga perusahaan yang lain mengalami naik tergantung pada harga dan sinkronisasi dari PT tersebut. Pada perusahaan yang terakhir, perusahaan ini memiliki grafik yang terus meningkat ya pada tahun 2016 sampai tahun 2020, tetapi pada tahun 2019 posisi kas sempat menurun, tetapi pada 2020 posisi kas meningkat kembali pada angka 14,95 T, ditambah pemasukan investasi yang tidak meningkat sesuai dengan yang dibuatkan oleh perusahaan seperti itu, sehingga pada posisi kas pada tahun 2020 menurun drastis dari angka 14,95 T menjadi atau menurun sebesar 44,51%. Mungkin segelumit penjelasan, mohon dikoreksi dan mohon arahannya. Di sisi lain saya kurang mengerti, dan mungkin segitu saja yang saya sampaikan. Saya Agis Maulana, kelas 10E. Wassalamualaikum.